Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai menyatakan vektor dalam operasi vektor yang diketahui. Jadi, ada dua contoh yang nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan materi ini. Yang pertama adalah bangun datar yang berbentuk jajar genjang. Kemudian yang kedua adalah bangun segi 6 beraturan. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Jika PS itu adalah vektor U, jadi vektor U itu vektor yang ini ya, yang tegak. Kemudian PQ itu adalah vektor V ini yang mendatar ke kanan. Tentukan vektor berikut sebagai operasi dari U dan V. Artinya, kalau ada perintah seperti ini, artinya nanti yang A dan yang B, jawaban akhirnya harus berupa huruf U ataupun huruf V, atau kombinasi keduanya, U sama V. Gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka ya sudah sesuai dengan perintah soal. Untuk soal seperti ini, teori dasar yang digunakan adalah pada materi penjumlahan vektor, yaitu yang seperti ini. Misal kita menjumlahkan vektor AB ditambah BC ditambah CD. Selama vektor-vektor yang kita jumlahkan itu saling tersambung, ya, artinya tiap dua huruf yang berdekatan ini sama. Ya, mudahnya bisa dicoret saja kalau yang sudah sama, C dengan C juga, maka pasti jawaban akhirnya tinggal melihat huruf pertama dan huruf terakhir, yaitu AD. Nah, seperti ini. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah justru bukan dari bentuk yang kiri menjadi bentuk yang kanan, tapi dari bentuk yang kanan bisa diolah menjadi bentuk yang kiri. Oke, langsung saja ya, kita bahas mulai dari yang A terlebih dahulu. Di sini vektor U dan V diketahui, yang ditanyakan adalah vektor QS. Ya, hati-hati di sini, vektor QS adalah vektor yang ke arah kiri atas, ya. Berarti anak panahnya atau titik ujungnya di S. Nah, ini dari titik pangkalnya di Q, titik ujungnya di S. Kita diminta mengubah QS dalam bentuk U sama V. Jadi mudahnya gini, kamu diminta pergi dari Q menuju S, ya. Rute yang kamu pilih bebas, ya, rutenya bebas, artinya dari Q ke P dulu boleh, baru ke S boleh. Atau dari Q ke R dulu boleh, baru ke S, ya, nggak ada masalah. Berarti alternatifnya ya bisa QS kalau mau lewat jalur titik P, berarti dari Q ke P dulu. Lanjut, ya, lanjut perjalanan artinya ditambah. Kalau habis dari P, ya harus P lagi. P, S. Ya, jadi kita menjabarkan yang tadinya hanya QS, kita jabarkan menjadi QP tambah PS. Kita ketahui di sini bahwasanya vektor V itu adalah vektor PQ. Ya, vektor V itu adalah vektor PQ. Nah, ini sudah saya jelaskan di materi vektor yang berlawanan. Otomatis kalau ada vektor QP, ya, dibalik arahnya, maka tentu ini namanya vektor lawannya V, min V. Berarti yang ini pun sama, QP itu sama saja min V. Ditambah PS, PS itu U. Maka QS itu senilai dengan min V plus U. Jadi
sudah berubah dalam bentuk U sama V. Inilah yang diminta soal. Sampai di sini sudah betul. Hanya saja ini bentuk yang kurang umum atau kurang lazim ya dalam matematika. Biasanya yang positif dituliskan di sebelah kiri. Artinya kalau misalnya ini soal pilihan ganda, biasanya min V plus U tidak ada di opsi ya. Yang ada adalah U yang positif di sebelah kiri, kemudian V yang negatif di sebelah kanannya, yaitu menjadi U min V. Ini kalau kita lewat jalur atau titik P ya yang kita jadikan jalan. Kalau misalkan kita lewat jalur titik R ya nggak masalah, boleh juga. QS sama dengan, kalau lewat jalur R berarti dari Q ke R dulu, QR. Habis R otomatis lanjut R lagi ya. R baru ke titik S. QR. Nah, di sini U adalah vektor yang seperti ini, yang tegak, yang miring, agak miring sedikit. Ini tentu sama dengan QR karena ini adalah bangun persegi, bangun jajar genjang. Sehingga kalau PS itu vektor U, maka tentu QR juga vektor U. Berarti ini QR kita namakan vektor U. Ditambah RS. Nah, seperti tadi, vektor V itu yang mendatar ke arah kanan. Sedangkan RS, hati-hati, RS itu artinya dari R ke S ke kiri gerakannya ya. Berarti kalau ke kiri lawannya V. Sehingga QS sama saja U dikurangi V. Gitu ya. Nah, ini beda cara tapi tetap menghasilkan jawaban yang sama. Terserah kalian. Yang penting apa? Kita nggak boleh lewat jalur yang tidak diketahui. Jadi contoh misalnya gini. Untuk soal yang A, kamu menjawab QS sama dengan QO, ya lewat jalur titik O, ditambah OS. Secara teori, dari QS diubah menjadi QO ditambah OS, ya, ini betul. Ya, diubahnya betul. Cuma yang jadi problem adalah QO kita nggak tahu ini namanya vektor apa QO. OS nggak tahu juga, gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu vektornya ya kita nggak bisa mengubah. Karena perintahnya harus U sama V, jadi logikanya adalah U itu vektor yang tegak seperti ini, V vektor yang mendatar. Berarti kita membayangkan dari Q ke S hanya boleh gerakan yang seperti vektor V yang mendatar ataupun bergerak yang seperti vektor U atau yang kebalikan arahnya, ya. Seperti itu kira-kira. Oke, itu untuk yang A. Kemudian untuk yang O, untuk yang B, di sini PO kita tidak tahu, ya, karena tidak diketahui PO. Cuma kalau kita perhatikan, PO itu kan setengahnya PR, ya, setengahnya PR. Berarti PO bisa kita tuliskan seperti ini, atau kita bisa mencari PR terlebih dahulu, ya. Saya rata-rata di atas ini. PR berarti bisa dijabarkan, ya terserah. Dari P menuju R kamu bisa lewat S, bisa juga lewat Q, ya, bebas. Misal lewat S, berarti PR diubah menjadi PS ditambah S, nah gitu ya, harus nyambung R. PS namanya vektor U, ditambah SR namanya vektor V. Artinya PR itu U ditambah V. Sedangkan PO itu kan panjangnya setengah dari PR. Arahnya sama tapi panjangnya setengahnya. Nah ini ya. Nah karena panjangnya setengahnya, berarti PO bisa kita tuliskan dalam bentuk setengahnya PR. Berarti sama saja setengah PR. U ditambah V, ya, hati-hati kalau dua unsur harus kita kurung. Sehingga
karena ini perkalian aljabar biasa, setengah kali U, setengah kali V, jadinya setengah U ditambah setengah V. Itulah jawaban akhir untuk soal yang B. Karena logikanya, kalau E itu titik tengah atau titik perpotongan diagonal, setengah U, nah, setengah U itu kan kita baru sampai sini ya. Setengah U kira-kira sampai sini. Setengah U, kemudian lanjut setengah V. Nah, berarti setengah V kan sampai sini. Ini ya, setengahnya V berarti sampai di titik O sini. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti untuk sampai dari titik P menuju titik O, kita butuh gerakan setengah U lanjut setengah V. Atau setengah V lanjut setengah U. Ya, nggak masalah. Karena ini penjumlahan. Dibalik nggak masalah. Sekarang kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua, bentuk segi 6 beraturan. Artinya AF sama dengan GE sama dengan CD, FG sama dengan ED sama dengan GC ya. Jadi yang ininya sama, panjangnya juga sama. AF sama dengan B. Nah, ini vektor yang ke arah kanan atas, itu namanya V. AG itu namanya vektor Q yang mendatar. Tentukan vektor berikut sebagai operasi dari P dan Q. Sekarang kita GC. Ya, ini GC. Saya beri tanda dari titik G menuju titik C. Kita hanya boleh bergerak seperti ini. Ya. Hanya boleh bergerak dengan arah ke kanan atas atau kebalikannya, dan yang mendatar ke kanan atau kebalikannya. GC. Rute yang kalian mau tempuh bebas, tidak ada masalah. Yang penting kita hanya boleh bergerak seperti vektor P atau kebalikannya, dan seperti vektor Q atau kebalikannya. Berarti kita misalkan bisa lewat titik D, boleh. Berarti GC ya yang ditanyakan ini diubah menjadi GD lanjut D apa? Ya tentu DC. GD. Kira-kira namanya apa vektor GD? Vektor yang mendatar ke arah kanan ini. Ya sama saja vektor AG. Ya, berarti GD ini namanya vektor Q. Ditambah DC. Ya, ini hati-hati kalau vektor harus cermat mengenai arahnya. Vektor yang miring seperti ini, tapi yang ujungnya ya di atas, itu namanya vektor P. Berarti kalau CD, ya kalau CD dari bawah ke atas ini namanya vektor P juga. Tapi kan ini yang dibahas adalah DC, artinya arahnya berkebalikan, ini DC. Berarti kalau AF itu P, berarti yang dengan arah sebaliknya namanya tentu vektor lawannya P atau main P. Sehingga ini bisa disederhanakan jadi plus ketemu main jadi main Q main P. Ya, ini kita tuliskan GC sama saja vektor Q main P. Jadi yang tadi saya sampaikan, rute yang kamu tempuh dari G menuju C secara teori bebas, ya mau vektor seperti apapun bebas. Kamu lewat titik B pun boleh, GB ini nanti main P, BC ini namanya vektor P, Q, ya berarti main P plus Q, ya sama saja ini. Lanjut ke yang kedua, AC. AC, seperti tadi yang saya sampaikan, secara rute dari A menuju C, kamu bayangkan, tapi kamu hanya boleh bergerak seperti ini. A ke G, ya, kemudian boleh mendatar lagi, nanti ke sini. Atau kalau mau titik lain, ya, lewat B boleh, AB,
terus ke BC. Tapi kan AB kita sementara tidak tahu vektor yang seperti ini. Ya. Taunya mungkin karena sudah mengerjakan yang A, GC ini vektor yang seperti ini namanya Q min P. Sehingga untuk soal yang B saya pakai alternatif dua cara biar nanti kamu lebih paham. Cara pertama adalah kita menggunakan alternatif yang paling mudah, yaitu tentu kalau kita menuju C paling mudah ya kalau nggak lewat G ya lewat B. Misalkan lewat B berarti A ke B dilanjutkan ya dari B tentu B lagi, B baru ke C. Nah AB, nah ini tadi ya kita kan sementara tidak mengetahui AB karena memang yang diketahui hanya vektor P sama Q yang arahnya berbeda dengan yang AB. Jadi kalau kita nggak mengerjakan dulu seperti yang A, ya kita nggak tahu vektor AB itu apa namanya, gitu ya. Jadi sementara karena sudah tahu AB itu sama saja GC, ya AB itu sama saja GC, maka GC itu namanya Q min P. Ditambah vektor BC, nah BC itu mendatar ke kanan sama saja AG, yaitu vektor Q. Maka ini namanya Q tambah Q, 2Q dikurangi P. Nah, seperti ini ya. Jadi intinya kalau yang diketahui dalam bentuk P sama Q dan kita diminta menyatakan atau mengubah vektor sebagai operasi P dan Q, maka hasil akhir harus berupa ya P dan Q. Nah, ini yang lebih saya sarankan sebetulnya. Jadi sekali lagi kalau tadi untuk yang AC kamu belum mengerjakan yang A, kan kita nggak tahu vektor AB itu namanya vektor apa ya. Vektor AB kita tahu karena kita sudah mencoba dulu mengerjakan yang A. Andaikan yang soal B ini soal yang pertama, tentu kita nggak bisa lewat jalur ini karena nggak tahu. Sehingga saya sarankan seperti ini tadi logikanya. Logikanya adalah kita dari A menuju C sini, tapi gerakan kita hanya boleh bergerak seperti vektor Q atau kebalikannya, kebalikan arah, dan kita hanya boleh bergerak seperti ini atau kebalikannya. Tentu kalau kita hanya boleh bergerak seperti ini, dari A menuju C, alternatif paling mudah adalah kita A ke G, lanjut G ke D, baru kalau sudah sampai titik D, kita menuju titik C. Berarti AC bisa kita jabarkan menjadi dari A ke G dulu. AG, habis dari G ya harus G lagi ya. Ini namanya nyambung. Ke titik D. Habis dari titik D, kita baru ke titik C. Ini yang lebih saya sarankan ya, karena lebih mudah teorinya. Meskipun sekali lagi nggak masalah ya, pakai cara yang tadi, ini nggak masalah. AB tambah BC boleh. AG berarti namanya vektor Q. GD juga tentu namanya vektor Q. DC, nah tadi ya sudah kita bahas, DC itu lawannya P. Berarti kita tuliskan min P. Ya, sehingga ini pun sama, hasil akhir ya 2Q dikurangi P. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk kalian untuk menguji seberapa paham dengan materi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ada dua nomor ya, nanti ya ini masih beranak gitu ya. Tapi konsepnya sama persis. Untuk yang nomor 1 sangat mirip dengan yang nomor 2 barusan. Kemudian untuk nomor 2 nanti di sini persegi panjang ABCD ya, belum diketahui persegi panjangnya ya kamu lukiskan persegi panjang ABCD dengan P dan O berturut-turut titik tengah AB dan AC ya. Silahkan kamu lukis seperti yang diketahui pada soal. Lalu diketahui AB-nya vektor P, CB-nya vektor Q. Hati-hati jangan sampai kebalik ya. Nanti tentukan CA, PC, dan QO dalam bentuk
P sama Q ya, P berapa P tambah atau kurang berapa Q gitu ya. Nah seperti itu, nanti jika ada yang masih kesulitan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.